Halo Agape, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di ibadah online pada hari ini. Walaupun kita beribadah secara online, walaupun kita jauh satu dengan yang lain, tapi mari kita tetap siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Mari kita satukan hati kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh bergemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Seorang kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Oh, oh. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Seorang kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Oh, oh. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. I come, I confess, bowing here, I found my rest.
my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Mercy surrounds me, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise to you. When temptations comes my way, when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Oh, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja engkau berada, Shalom. Doa saya agar kalian semua dalam keadaan baik-baik, sehat, dan ada dalam berkat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Memulihkan Kehidupan Rohani. Dan firman Tuhan saya ambil dari Nehemia 2 ayat 11 sampai ke 20. Dan izinkan saya akan membacakan Nehemia 2 tidak secara keseluruhan, tetapi dimulai dari ayat yang ke-17 sampai ke 20. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, jemaat. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak dicelah. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepada aku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan mereka dengan baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-ngolokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian dan hak dan tidak diingat di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Mari jemaat, kita akan diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang menjadi pusat daripada segalanya. Biarlah Kau berikan pengurapan khusus bagi kami pada saat ini,
sehingga kami mengerti akan apa yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara, berbicara tentang kitab Nehemia dalam perikop ini, saya akan memulai dengan apa yang dinyatakan dalam ayat yang ke-10, saudara. Di mana kalau kita lihat bahwa misi daripada Nehemia, dia menyatakan datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Apa yang menjadi sebab? Apa yang melatar belakangi bahwa Nehemia mempunyai kemauan untuk mengusahakan kesejahteraan orang Israel tersebut? Kalau kita teliti di dalam Alkitab, maka kita menemukan dalam pasal 1 ayat yang ketiga, di mana dikatakan Nehemia pada waktu itu diberitahu bahwa orang-orang yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran yang besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jemaat, ini yang perlu kita perhatikan. Mereka ada di dalam kesukaran yang besar dan di dalam keadaan yang tercelah. Karena apa? Karena Yerusalem di dalam keadaan rusak. Sedangkan saudara mengetahui Yerusalem itu adalah pusat daripada orang Israel, ibu kota Israel. Yerusalem merupakan identitas daripada Israel. Yerusalem merupakan pusat keagamaan, pusat kerohanian. Dan pada saat itu dinyatakan tidak bertembok. Dan jemaat, Israel ada di dalam keadaan bermasalah. Dan seperti saat ini, kita pun juga ada di dalam keadaan bermasalah. Engkau mengetahui bahwa dunia ini dilanda dengan penyakit COVID-19. Dan kalau dapat saya nyatakan, pengaruh atau dampak yang luar biasa daripada COVID-19 ini, saudara, itu mau tidak mau menyangkut dalam arti kata sosial, di mana hubungan kita dengan sesama, financial, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan kekurangan dana, dan juga secara emosional. Dan hal yang menjadi nyata, saya diberitahukan bahwa hal yang nyata di kota Sydney ini, angka daripada perselisihan di dalam rumah tangga meningkat. Kekerasan rumah tangga juga meningkat. Bahkan kini dikhawatirkan akan ada mental illness yang akan meningkat juga. Mau tidak mau, COVID-19 memberikan dampak, termasuk juga penurunan kerohanian kita. Dan inilah yang perlu kita pikirkan pada saat ini, sesuai dengan perikop yang kita baca. Bagaimana caranya supaya spiritual kehidupan kita ini akan ditingkatkan. Kita perlu membangun kembali, kita perlu memulihkan, supaya kita ada sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan, saudara yang dikasihi Tuhan. Poin yang pertama, saya ingin mengatakan melakukan introspeksi diri. Dan ini dikatakan di dalam ayat yang ke-13, saudara, di mana dinyatakan, aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Nehemia mengadakan penyelidikan, meneliti dengan sebaik-baiknya apa yang terjadi dan sejauh apa kerusakan yang ada. Dan jemaat,
Ini yang perlu kita perhatikan. Kita perlu meneliti, kita perlu memperhatikan apa yang menjadi kerusakan itu. Apa yang terjadi pada waktu itu, saudara? Kalau kita melihat di dalam 2 Raja-Raja 24, ayat 18 sampai ke 19. Dan kemudian 2 Raja-Raja 25, ayat 8 sampai ke 10. Maka kemudian kita akan mengetahui akan kisah ini. Di mana pada waktu itu ada seorang Raja Yehuda yang bernama Zedekia. Dan Raja Zedekia ini, saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan, dia berbuat yang jahat di mata Tuhan. Dalam arti kata, dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada zaman Raja Yehuda Zedekia ini, di situ juga pada waktu itulah berada di zaman Nebukadnezar, Raja Babel. Dan kemudian diketahui seorang dari kepala pasukan pengawal yang bernama Nebuzaradan pergi ke Yerusalem dan membakar kota Yerusalem serta merobohkan tembok Yerusalem. Saya ingin menggarisbawahi, saudara, akan pernyataan yang menyatakan bahwa Raja Zedekia melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tegasnya, karena ada dosa di dunia itu, maka Tuhan mengizinkan tembok Yerusalem yang sangat berarti itu dijatuhkan, dirobohkan. Jemaat, kembali lagi kepada perikop ini, maka kita melihat pada waktu Nehemia melakukan introspeksi diri, dinyatakan bahwa Nehemia tidak melakukan seorang diri. Tetapi dikatakan dalam ayat yang ke-12, bersama-sama beberapa orang yang menyertai aku. Tegasnya, Nabi Nehemia bersama dengan beberapa orang yang dipilih oleh dia untuk mendampingi dia. Dan ini adalah sesuatu hal yang kita anjurkan. Hendaknya kita tidak mengadakan introspeksi diri secara pribadi. Tetapi baiklah kita memikirkan adanya orang lain yang ikut serta. Saya tertarik dengan pernyataan pengkhotbah. Ada dalam pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 yang menyatakan bahwa 2 orang itu lebih baik daripada 1 orang. Dan di dalam mengadakan introspeksi diri, 1 orang itu sulit, saudara. Karena kita tidak mengetahui akan diri kita sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk memberitahukan kepada kita. Maka dari sebab itu, saya anjurkan supaya engkau bertanya, bagi engkau yang mau melakukan introspeksi diri, coba ikut sertakan pasangan hidupmu, suamimu atau istrimu. Ikut sertakan keluargamu. Ikut juga sertakan pemimpin-pemimpin rohanimu. Supaya engkau akan mengetahui lebih jelas lagi akan apa yang terjadi dan apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Dan jemaat, masalah merupakan bagian daripada kehidupan. Dan setiap masalah ada, maka kemudian penderitaan juga akan ada. Saya mencoba untuk melihat berbagai masalah yang ada di dalam Alkitab. Dan kalau kita perhatikan berbagai masalah yang ada di Alkitab, pada umumnya, saudara, saya ingin mengatakan disebabkan karena ketidaktaatan dan karena dosa. Ketidaktaatan membuat orang berbuat dosa. Dan ini yang perlu kita perhatikan, jemaat. Saya ingin memberikan contoh yang nyata, contoh yang sesuai dengan apa yang ada pada saat ini. COVID-19. Bersyukurlah kita yang ada di Australia ini,
Karena kita mengetahui bahwa Australia merupakan salah satu negara yang berhasil menanggulangi masalah COVID-19 ini. Tetapi perhatikan saudara, bagaimana negara Australia bisa menanggulangi COVID-19 ini? Karena pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan, adanya restriction. Dan ternyata peraturan-peraturan, larangan-larangan itu ditaati oleh sebagian orang. Dan karena ketaatan daripada orang-orang tersebut, maka pemerintah berhasil menanggulangi masalah yang ada di negara ini. Dan jemaat, perhatikan, taat melakukan apa yang diperintahkan. Demikian juga ketaatan kita pada Tuhan. Karena firman memberikan suatu pernyataan, jika kita bertindak hati-hati sesuai dengan hukum. Itulah pernyataan Tuhan kepada Yosua. Bertindak hati-hati sesuai dengan hukum. Dalam arti kata kita mentaati segala hukum. Maka Tuhan berkata, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jemaat, kita akan masuk pada poin berikutnya, yaitu poin yang kedua. Poin yang kedua, saya ingin menyatakan bertekad untuk membangun kembali. Dikatakan dalam ayat yang ke-17, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Kabar baik berkata, tidak lagi dihina. Jelasnya saudara, mari kita bangun kerohanian kita, supaya jangan kita dicelah oleh dunia ini, supaya kita jangan dihina oleh dunia ini. Dikatakan di dalam firman Tuhan saudara, bahwa apa yang ingin saya nyatakan, apa yang saya nyatakan, dicelah, dihina, inilah yang menimbulkan motivasi daripada Israel untuk mau membangun kembali tembok itu. Dan jemaat, dikatakan di dalam firman Tuhan, penulis Amsal menyatakan, bila kefasikan datang, datanglah penghinaan, celah, dan cemooh. Kata kefasikan datang. Kalau dapat saya katakan dalam bahasa Indonesianya dapat diartikan kejahatan hati. Atau kabar baik berkata dosa. Orang yang hidupnya di dalam dosa. Yang melakukan kejahatan. Maka orang itu akan diremehkan oleh dunia ini. Dari sebab itu jemaat, mari kita bangun kehidupan kita ini. Jangan izinkan kita hidup di dalam keadaan yang terhina. Jangan izinkan kita hidup di dalam keadaan yang berdosa. Tetapi marilah kita hidup di dalam keadaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangun kerohanian kita. Rasul Paulus, dia memberikan suatu pernyataan, saudara. Apa yang dikatakan, mari kita menjadi orang yang manusia baru, menjadi orang baru. Mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Benar, menjadi orang baru harus melalui proses, saudara. Tidak bisa langsung menjadi baru. Dikatakan terus-menerus diperbaharui. Tetapi marilah kita makin lama makin baik, makin lama makin indah. Sehingga target yang kita milikin, hidup seperti Kristus telah hidup. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes, saudara. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini, kemudian ada pernyataan yang menyatakan bahwa Israel berkata, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Masa depan kita tergantung daripada apa yang kita putuskan sekarang. Israel pada waktu itu bertekad untuk membangun. Dia berkata,
Kami siap membangun dengan sekuat tenaga. Kita harus memutuskan kapan dan bagaimana. Tegasnya saudara, jangan menunda. Lakukan sesegera mungkin. Mereka melakukannya segera, tanpa menunda. Siap untuk membangun. Dan bagaimana caranya? Dengan sekuat tenaga. Karena memang tidak mudah untuk melakukan pembangunan tersebut. Tidak mudah untuk melakukan pemulihan itu. Tetapi jemaat, lakukan semaksimal mungkin. Karena Tuhan juga akan menyertai kita. Mari kita lanjutkan, saudara. Poin yang ketiga, apa yang ingin saya nyatakan, bersiap menghadapi tantangan. Marilah kita bersiap, karena tantangan akan ada di dalam kehidupan ini. Saudara tahu, Tuhan menghendaki supaya engkau mengalami perubahan kerohanian, makin meningkat. Tetapi kuasa-kuasa yang ada di dunia ini ingin menghalanginya. Dan ini yang terjadi. Dikatakan dalam ayat yang ke-19, saudara. Apa yang dikatakan dalam ayat ke-19? Ketika Sanballat, Tobia, Geshem mendengar, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kalam Hidup mengatakan mengejek. Saudara. Dan saudara, ini adalah halangan yang dihadapin. Sedangkan kita mengetahui Sanballat, Tobia, dan Geshem ini adalah orang-orang yang sebenarnya mempunyai alasan tertentu mengapa dia menghalangi pembangunan tersebut. Kita mengetahui Sanballat dan Tobia ini adalah pemimpin, dua orang ini adalah pemimpin yang memimpin daerah di tempat itu. Tetapi mereka tidak setuju Nehemia yang melakukannya. Dan jemaat, perkataan mengejek, mereka mengejek, ini adalah alat yang sering digunakan oleh dunia ini supaya kita mundur, supaya kita meninggalkan segala rencana yang telah kita buat. Diejek, diolok-olok. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Apakah kemudian pada waktu itu Nehemia mengundurkan diri? Tidak. Lalu mereka kemudian meningkatkan. Tidak hanya mengejek, tetapi kemudian ditingkatkan oleh mereka. Mereka mulai menuduh, saudara. Dan tuduhan ini dikatakan, apa kamu mau berontak terhadap raja? Sekali lagi, Nehemia dan kawan-kawan tidak mundur. Mereka tetap maju. Maju terus, pantang mundur. Bahkan kemudian Nabi Nehemia memberikan suatu pernyataan. Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Saya tertarik dengan pernyataan dan ingin menggarisbawahi pernyataan akan hamba-hambanya. Dalam arti kata, saudara, seorang hamba itu adalah orang yang rendah hati, orang yang taat, orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Walaupun di dalam segala keadaan mampu atau tidak mampu, dia siap dipakai oleh Tuhan. Karena dia menyadari bahwa di dalam segala-galanya Tuhan yang akan berkarya. Bukan mereka, bukan hamba-hamba Tuhan yang melakukan yang dahsyat, tetapi Tuhan yang dahsyat yang ada di dalam kehidupan para hamba Tuhan. Kita perlu hanya mentaati firman Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pernyataan yang dinyatakan Tuhan yang membuat kami berhasil. Dialah yang membuat kami berhasil. Ini benar. Ini yang sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan benar, saudara. Tantangan dunia sedemikian beratnya, sedemikian sulitnya. Kita diejek, kita dituduh, tetapi jemaat, jika kita bersama dengan Tuhan,
maka ada jaminan, yaitu keberhasilan. Maka dari sebab itu, di dalam menghadapi tantangan hidup, jangan mudah menyerah, tetapi ikut sertakan Tuhan. Karena Tuhan yang akan berkarya, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Yang penting bahwa kita menyatakan kita mau melakukannya, maka Tuhan akan berkarya dalam kehidupan. Dan saya ingin mengakhiri, saudara, ada 3 poin yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Jika kita menghadapi masalah, jika kita ada di dalam masalah, jika kita mengetahui bahwa masalah ini mempengaruhi kehidupan kita, maka apa yang perlu kita lakukan? Tahap pertama, lakukan introspeksi diri. Ajak pasangan hidupmu, ajak keluargamu, ajak pemimpin rohanimu untuk mengadakan pemeriksaan diri, saudara. Adakah kesalahan yang aku lakukan? Adakah dosa yang aku lakukan terhadap Tuhan? Dan kemudian miliki tekad untuk membangun kembali. Jangan takut dengan berbagai tantangan yang ada. Karena saudara harus mengetahui, kita semua juga harus mengetahui bahwa Tuhan yang akan bekerja. Kita melakukan segala sesuatu karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau selalu mengingatkan kami Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini, Engkau selalu mengingatkan kami, supaya kami senantiasa membangun kerohanian kami. Kami perlu mengadakan introspeksi diri senantiasa, supaya kami berkenan senantiasa di hadapan Tuhan. Kami perlu bertekad untuk membangun, tidak dilunturkan oleh keadaan, tidak dilunturkan oleh segala apa yang ada di dunia ini. Walaupun dunia ingin menghalangin kami, tetapi Engkau yang menjadi pusat daripada segala-galanya. Engkau yang akan memberikan kemampuan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang berbeda. Jauh lebih dari penguasa di dunia, kerajaan kekal. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan berbagai masalah yang ada di dalam kehidupan ini. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, kuduskan kami, ampuni segala kesalahan kami. Firman berkata, doa orang benar jika diucapkan dengan iman mempunyai kuasa. Dan bila pada saat ini ya Bapa, kami ingin berdoa untuk masalah-masalah yang ada dalam kehidupan jemaat. Kami juga yang berdoa untuk sakit penyakit yang ada dalam kehidupan jemaat. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami juga yang berdoa ya Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di kalangan jemaat juga ya Tuhan. Bahkan kebutuhan-kebutuhan yang ada bagi manusia yang ada di bumi ini. Bila Tuhan juga boleh berkenan, bila Tuhan juga boleh memberkati, biar nama Tuhan juga dipermuliakan. Kami teringat untuk akan pekerja, pelajar, kami teringat akan orang tua kami, papa, mama kami, suami, istri, anak-anak, di mana saja mereka berada ya Tuhan. Tuhan jaga, berkati, lindungi, dan bawa kami ya Tuhan untuk masuk ke dalam berkat-Mu ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk gereja-Mu, bila gereja-Mu senantiasa ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan bila gereja-Mu akan menjadi berkat bagi dunia ini ya Tuhan. Dan kami ingin berdoa untuk gereja-gereja yang lain juga Tuhan. Jadikan mereka sebagai terang dan garam dunia, memberkati dunia ini ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, kami berdoa untuk pemerintah Australia. Bila para pemerintah diberikan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Bila mereka juga memikirkan akan kesejahteraan bangsa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan,
Engkau yang mendengarkan doa-doa kami, bahkan doa yang diucapkan pribadi-pribadi di mana saja berada ya Tuhan. Tuhan pasti mendengar dan akan menjawabnya. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak menuntut balasan. Katakan amin. Shalom Jemaat Agape, mari kita sama-sama muliakan nama Tuhan kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku.